Ya, saya panggilnya adik-adik ya. Nah, saya pikir umurnya jauh di bawah saya lah, gitu ya. Mungkin malah sudah seumur dengan anak-anak saya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Jadi siang ini kami sengaja mengundang mahasiswa dari Unpad untuk mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme perkuliahan nanti pada saat nanti mengikuti perkuliahan di ITB. Di sini ada Bu Alia dari Direktorat Pengembangan Pendidikan, nanti yang akan membantu adik-adik sekalian dalam proses penyiapan LMS-nya ya, Bu Alia ya. Jadi nanti ada yang namanya EduNext, nanti akan dijelaskan Bu Alia. Lalu kemudian saya lihat di sini juga ada Bu Paramasanti, itu di Direktorat saya Pendidikan, nanti membantu juga kalau ada masalah-masalah administrasi akademiknya. Ya, lalu saya kira siapa lagi ya? Mungkin saya belum lihat lagi. Oke lah. Jadi prinsipnya hari ini kami akan coba menjelaskan kepada Anda sekalian bagaimana mekanisme perkuliahan di ITB. Baik, untuk langsung, oke mungkin saya beri begini. Jadi di ITB itu Anda kan nanti sudah punya, Anda sudah diberi link email ya, email yang bisa masuk ke laman akademik ITB ACID. Nah, di sana itu Anda bisa login sebagai mahasiswa, lalu di sana terdapat menu jadwal dan absensi sebenarnya, tetapi absensinya nanti akan bisa dilakukan di EduNext sebenarnya. Ya, jadi kalau itu yang Anda miliki itu sekarang adalah absensi yang via, kami menyebutnya lamannya adalah laman CX gitu ya. Jadi ini nickname-nya lah, nickname dari laman akademik itu adalah CX. Nanti jadi kalau Anda mendengar kata CX jangan kaget gitu. Itu sebenarnya laman akademik ITB ACID. Nah, selama Anda di ITB itu Anda berstatus sebagai mahasiswa non reguler ITB. Ya, jadi Anda punya NIM. Lalu kemudian nanti akan kami kirimi, kami akan berikan KTM dari ITB. KTM-nya nanti kebetulan itu merupakan uang elektronik ya. Jadi nanti kami akan edarkan, Anda pilih dari bank mana gitu. Karena ada 4 opsi. Bisa dari yang kita punya itu Bank BRI, BNI, BCA, Mandiri, ya 4 itu, betul. Nah, nanti Anda bisa pilih salah satu dari keempatnya begitu. Nah, mudah-mudahan bisa lebih cepat lah proses pengadaannya sehingga kalau sudah jadi nanti akan kami kirimkan ke rumah masing-masing. Lalu selama di ITB juga Anda tentu harus mengikuti perkuliahan sesuai seperti halnya mahasiswa reguler ITB karena memang program ini kan sebenarnya program reguler. Jadi perkuliahannya perkuliahan reguler maaf. Jadi ada yang kelasnya itu memang nanti saya pikir sebagian besar itu akan digabungkan dengan teman-teman Anda dari ITB. Ya, jadi perkuliahannya akan digabung. Nah, tentu silahkan mengikuti sesuai dengan apa yang diminta oleh dosen ya. Jadi tugas, kemudian ujian, lalu kemudian mungkin kalau ada PR ya PR gitu ya. Kalau ada tutorial silakan diikuti dengan baik gitu. Sampai nanti di akhir semester. Nah, proses akademik di tempat kami ini mulainya hari Senin tanggal 23, lalu kemudian nanti di minggu ke-8 itu Anda akan ketemu dengan masa UTS. Ya, saya kira sama lah kira-kira dengan Unpad ya. Lalu kemudian setelah minggu ke-14 itu akan diadakan ujian akhir. Nah, setelah ujian akhir nanti akan masa tunggu karena dosen harus memeriksa dulu. Setelah itu nanti akan keluar DNA. Daftar nilai akhir kalau kami nyebutnya DNA. Nah, daftar nilai akhir ini nanti akan kami buat menjadi transkrip untuk Anda. Nah, transkrip ini yang nanti Anda bisa lakukan kalau kami menyebutnya transfer kredit. Saya kira sama juga istilahnya di Unpad, jadi transfer kredit sehingga nanti mendapatkan pengakuan dari Unpad gitu. Saya sudah koordinasi dengan Pak Fahmi ya tentang mekanisme nanti transfer kreditnya. Nah, bentuk transkrip yang akan kami berikan itu formatnya ada 2. Yang pertama hard copy, jadi itu dalam bentuk kertas gitu. Yang kedua dalam bentuk soft copy. Nah, tapi bentuknya PDF, tetapi PDF-nya bukan sembarang PDF karena PDF-nya itu merupakan dokumen yang ditandatangan secara digital gitu ya. Jadi itu ada
ada tanda tangannya, dan itu memang apa ya, kalau itu pengakuannya secara internasional artinya bahwa dokumen itu otentik, itu bisa dicek begitu ya. Itu yang mengeluarkan itu dari Peruri ya. Jadi kami bekerja sama dengan Peruri. Jadi nanti akan mendapatkan 2 dokumen. Yang pertama, maaf, 2 bentuk. Yang pertama hard copy, kemudian yang kedua adalah soft copy. Nanti soft copy-nya bisa di-download, jadi tidak harus menunggu hard copy-nya dikirimkan atau diambil ke ITB begitu ya. Nanti bisa Anda segera download begitu. Nah, lalu kemudian hal-hal yang lain di laman CX, mungkin saya akan awali saja dengan share screen ya, yang saya maksud tadi, apa yang dimaksud dengan CX, karena saya kira Anda sudah mendapatkan apa? Ya. Bentar. Oke. Ya, saya kira Anda sudah mendapatkan akunnya. Mungkin saya awali dari sini kalau saya logout ya. Jadi Anda bisa ketikkan, silakan Anda ketikkan mulai sekarang akademik ITB ACID gitu ya. Nah, tolong maaf, ini karena saya sudah login ya, jadi sudah pernah login, jadi saya langsung saya harus build page. Oke lah, silakan Anda login di sana menggunakan akun yang dikirimkan via email. Di situ ada akun namanya akun Inalogin atau SSO. Nah, akunnya itu biasanya NIM ya, NIM Anda, lalu kemudian passwordnya sesuai dengan dikirimkan. Nanti Anda bisa ganti. Nah, menu yang Anda punya kebetulan nggak selengkap ini. Kalau ini karena sebagai dosen, di situ hanya ada 2, yaitu jadwal, lalu kemudian yang kedua adalah kontrol panel. Nah, di kontrol panel ini, itu Anda akan bisa, nah ini yang disebut sebagai akunnya tadi. Ini adalah username Office 365. Jadi, Anda sebagai mahasiswa ITB itu mendapatkan beberapa fasilitas. Fasilitas yang pertama adalah Anda bisa menggunakan Office 365 ya selama 1 semester ini ya. Kalau setelah itu Anda mau perpanjang ya silakan, tapi kalau tidak ya nanti akan habis setelah 1 semester. Nah, di Office 365 ini nanti Anda bisa menginstall Microsoft Office seperti biasa ya, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, lalu kemudian mungkin ada aplikasi yang lain. Nah, ada satu aplikasi yang sangat penting untuk pelaksanaan perkuliahan, yaitu saya akan tunjukkan saja. Jadi kalau Anda nanti ingin masuk ke laman Office itu, silakan Anda masuk ke Office. Jadi Office, ketikkan saja office.com. Nah, nanti Anda akan ketemu laman ini. Nah, di sini Anda bisa sign in. Bisa sign in dengan menggunakan akun Office 365 yang ada di kontrol panel tadi. Ya. Lalu kemudian juga password-nya ada di sana juga. Nanti biasanya Anda diminta untuk mengubah password pertama kali. Ya. Nah, kalau Anda sudah nanti masuk ke office.com, nanti Anda akan menemukan kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu kemudian nanti Anda akan ketemu laman seperti ini. Mungkin kalau Anda kosong, kalau saya sudah ada isinya ya. Nah, di sini ini ada di sebelah kanan Anda lihat di sini itu ada install Office. Nah, install Office ini sebenarnya Anda bisa install sesuai kebutuhan atau Anda mau standar saja begitu ya. Standar itu artinya semuanya ada install gitu. Tapi kalau Anda mau install secara khusus untuk yang ininya juga bisa sebenarnya ya. Jadi itu pilihan Anda lah gitu ya. Jadi nah, di sini kalau Anda perhatikan, di sini ada yang tadi saya sebut adalah Microsoft. Nah, ini Teams. Nah, ini Teams ini. Ya, jadi Teams ini Anda bisa install. Kalau Anda sudah install, nanti Anda akan mendapatkan aplikasi yang tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Saya stop dulu. Jadi ini aplikasi Microsoft Office ini adalah tampilan standarnya Office ya, MS Teams. Itu kurang lebih seperti ini. Saya share. Nanti kalau Anda sudah install, mungkin butuh waktu cukup lama karena downloadnya cukup panjang begitu. Tapi dicoba aja nanti. Nah, ini yang disebut sebagai MS Teams.
Nah, MS Teams itu adalah salah satu yang nanti akan kita gunakan sebagai media untuk belajar mengajar. Ini contoh misalnya, saya itu punya mata kuliah, contoh nih saya beri contoh saja, teman saya mata kuliah ini MS 3220 gitu ya, rekayasa thermal kelas 04 karena kebetulan dia ada 4 kelas gitu. Nah, di sini nanti Anda temukan mata kuliah apa yang Anda punya, itu nanti akan terinstall secara otomatis. Jadi Teams ini nanti akan di-create oleh sistem kami. Jadi kalau Anda mengambil mata kuliah, nanti akan di sini akan muncul kelas-kelas yang akan Anda datangi gitu. Tapi masih belum sekarang belum ada ya, karena masih proses. Jadi nanti malam ya mungkin akan di-create gitu, atau besok malam mungkin di-create gitu ya. Nanti pagi-pagi Anda Senin itu sudah akan lihat di sana gitu. Tapi saya harapkan sekarang Anda install dulu MS Teams. Kenapa begitu? Karena nanti perkuliahannya itu akan menggunakan dua alternatif. Yang pertama menggunakan Teams, ya. Jadi di dalam Microsoft Teams ini ada video conference-nya. Jadi Anda bisa melakukan video conference dengan menggunakan Teams. Nah, alternatif yang kedua menggunakan Zoom. ITB itu mulai hari Senin nanti itu akan punya akun Zoom yang corporate. Jadi nanti semua mahasiswa, jadi Anda nanti termasuk yang bisa menggunakan akun Zoom secara gratis, ya. Bisa Anda gunakan misalnya mau belajar bersama, mau apalah gitu ya, Anda bisa pakai ya selama 1 semester itu nanti, karena itu fasilitas dari ITB begitu. Kita punya 2.500 akun untuk yang dosen, kemudian 30.000 untuk mahasiswa begitu. Jadi bisa dipakai oleh siapapun mahasiswa di ITB. Nah, alternatif yang kedua, perkuliahan itu dilakukan dengan Zoom. Tapi sayangnya yang Zoom ini karena baru hari Senin akan kami punya lisensinya, jadi belum terintegrasi dengan sistemnya EduNext. Nah, sekarang ada materi yang kedua, yaitu materi EduNext. Apa EduNext? EduNext ini adalah platform kami di ITB untuk proses pelaksanaan perkuliahan online. Nah, untuk lebih jelasnya, saya mohonkan Bu Alia untuk membantu, atau siapa yang mau melakukan. Saya nggak tahu. Tidak apa-apa, saya Pak. Terima kasih. Nah, silakan Bu Alia. Silakan Bu Alia. Saya persilakan. Saya siapkan untuk share screen-nya. Udah, share screen. Sudah bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Selamat siang adik-adik, Mbak dan Mas ya dari Unpad. Selamat datang ke ITB. Ini walaupun selamat datangnya kita bukan di ITB tapi secara daring. Kenalan dulu, nama saya Alia Kusuma. Di sini saya mewakili sebagai Kasubdit Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Pendidikan di Ditbangdik ITB. Nah, kita kenalan dengan EduNext. Sehari-harinya sebenarnya saya dosen di Teknik Biomedika, tidak tahu apakah ada adik-adik yang ikut kelas di Teknik Biomedika nih. Oke, saya izin share screen. Baiklah. Nah, ini sebenarnya ini laman utamanya EduNext ya, adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa masuk dengan mengetik langsung edunext.itb.ac.id. Nah, nanti adik-adik bisa sign in. Di sini sebelah kanan atas ada sign in. Lalu pilih SSO login. Jangan yang itu ya, jangan yang masukin yang ketikan itu ya Bu Alia ya, karena dosen pun banyak juga yang masih salah. Betul. Nah, ini kadang-kadang masih ada yang salah. Ini nanti bisa kita perbaiki. Jadi kalau kita sebagai dosen dan mahasiswa resmi itu bisa masuk ke SSO login, artinya single sign on atau INA login yang tadi diberikan di email. Sama dengan masuk academic.itb.ac.id. Nah, dari SSO login sini adik-adik bisa masukin username dan password yang sudah diberikan. Jika Ibu login, nah ini langsung terlihat kelas-kelasnya. Nah, kalau Ibu ini kelas-kelas yang Ibu ampu di sini. Oke, sekarang mungkin kenalan dulu fungsi-fungsinya ya. Setelah itu akan ada video tutorial yang nanti juga bisa diakses lagi di YouTube. Linknya akan diberikan di chat. Jadi kenalan dulu dengan EduNext. Sebenarnya apa itu EduNext? EduNext itu Learning Management System. Jadi tempat kita memanage proses pembelajaran secara daring di ITB. Dan ini buatan ITB sendiri. Ini masih relatif baru. Aktifnya memang baru sejak Februari 2021. Jadi kita masih selalu mengembangkan dan memperbaiki. Apa saja yang bisa kita lakukan di EduNext?
Pertama, kita bisa mengakses kita bisa mengakses link atau Vicon pertemuan daring. Jadi nanti apakah memakai MS Teams atau memakai Zoom, atau barangkali ada juga dosen yang ingin pakai Google Meet misalnya. Itu bisa diakses di EduNext. Materi kuliah seperti video, PPT, PDF, teks, atau yang lainnya juga bisa disimpan di situ sehingga bisa diunduh atau dilihat langsung di situ. Kita juga memiliki forum diskusi, bisa diskusi di dalam EduNext, mengerjakan submit tugas, kuis, dan ujian, serta langsung melihat nilainya jika diberikan oleh dosennya, juga bisa dilakukan di EduNext. Begitu pula dengan jadwal tugas dan ujian, serta absensi. Nanti sekarang mungkin masih agak ngawang, nanti akan terlihat seperti apa. Nah, caranya tadi pergi ke edunext.itb.ac.id, lalu login menggunakan akun INA atau SSO yang telah diberikan. Nah, gimana kalau ada masalah? Kita punya beberapa helpdesk. Jadi untuk penggunaan EduNext-nya sendiri ada Care Center EduNext. Ini WhatsApp di 0812 1865 2480. Atau kalau misalnya masalahnya di password INA atau SSO-nya, bisa langsung ke info layanan DSTI ITB. Dan kalau masalah tentang perkuliahan atau SIX, bisa ke Didik. Ini yang pegangannya Pak Arief ini ya, Pak Arief ya. Ya, betul. Siap. Jadi kita selalu siap membantu adik-adik menjawab secepatnya. Nah, gimana cara kerjanya? Mungkin kita lihat langsung video tutorialnya. Terima kasih. Saya minta bantuan Pak Widi untuk menyetelkan videonya. Jangan lupa share audio Pak Widi ya. Ya, baik Bu. Bagaimana apakah sudah terlihat? Terlihat, tinggal di play. Ya, baik. Selamat datang di tutorial EduNext untuk mahasiswa. Di video ini, kita akan melihat sekilas bagaimana cara menggunakan EduNext untuk kegiatan perkuliahan di ITB. Pertama-tama, bagaimana cara masuk ke EduNext? Buka browser, sebaiknya gunakan Microsoft Edge atau Google Chrome, dan ketik URL edunext.itb.ac.id. Kita akan dibawa ke landing page seperti ini. Di sebelah kanan atas, klik Sign In, pilih SSO Login, dan masukkan username dan password akun INA SSO, yaitu akun yang sama yang digunakan untuk login ke dalam sistem SIX. Klik Login. Setelah login, kita akan dibawa masuk ke halaman dashboard EduNext. Di sebelah kiri, terdapat navigation panel utama, di mana kita dapat melihat beberapa hal, seperti homepage, daftar kelas di My Courses, apa yang harus dilakukan, yaitu tugas dan exam di to-do list, video conference, daftar tugas atau assignment, daftar kuis dan ujian atau exam, discussion, dan absensi atau presence. Di panel tengah atas terdapat open course, yaitu kelas yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademis ITB. Contohnya kelas berkenalan dengan EduNext. Di sebelah panel tengah bawah, terdapat seluruh mata kuliah yang sedang kita ambil. Kita dapat juga mencari mata kuliah di search bar ini. Sekarang, mari kita coba masuk salah satu mata kuliah. Di sini adalah pengenalan komputasi. Saya klik. Di layar ini, kita bisa melihat informasi introduksi tentang kuliah yang diberikan oleh dosen, dari pertemuan pertama sampai keterangan singkat lainnya. Kita juga dapat melihat nama dosen pengampu. Yuk, sekarang kita masuk. Klik Open Course. Ini adalah tampilan utama mata kuliah di EduNext. Mata kuliah di EduNext diatur menjadi modul-modul yang dapat dilihat di panel daftar isi di kiri. Di sini kita bisa melihat modul 1 adalah introduksi, modul 2 adalah impact of computing, dan seterusnya. Modul yang dapat diakses akan bertanda hijau, yaitu aktif. Terkadang akan ada beberapa modul yang bertanda abu-abu atau inaktif. Artinya, belum dapat kita akses untuk saat ini. Untuk mengakses suatu modul, klik modul yang diinginkan di daftar isi.
Saya akan masuk ke modul 1, introduksi. Biasanya, dosen akan menyediakan tautan video conference di setiap modul. Di sini ada pertemuan minggu 1 memakai Zoom. Untuk masuk, kita tinggal klik Join Conference. Di dalam setiap modul, dosen akan memberikan berbagai macam materi kuliah dari berbagai media. Di sini kita dapat melihat introduksi berbentuk PPT. File PPT dapat langsung dilihat dan dinavigasi di dalam EduNext. Namun kita juga dapat mendownload kopi dari file tersebut untuk dipelajari kemudian. Selain itu, kita juga dapat melihat video secara langsung di EduNext. Video dapat langsung di-play atau kita juga dapat pergi ke YouTube. Selain mengakses materi, kita juga dapat berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa maupun dosen melalui forum diskusi. Di sini dapat kita lihat forum diskusi minggu 1. Saya klik, maka terlihat perintah untuk diskusi. Di sini memperkenalkan diri. Saya tulis, salam. Saya Alia. Saya add comment. Setelah itu, kita juga dapat mengerjakan tugas maupun kuis atau ujian langsung di EduNext. Mari kita lihat, untuk minggu 2, selain materi, terdapat PR. PR 1 adalah dampak teknologi, refleksi dari fiksi populer. Di sini kita dapat membaca soal dari tugas tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan melalui text box atau dengan mengupload suatu file. Kita coba upload file. Di sini saya dapat memilih file tugas yang telah saya kerjakan. Saya upload, lalu saya tulis terlampir tugas saya. Saya submit. Nah, jika kita sudah submit, ini artinya tugas kita berupa draft. Belum selesai, masih bisa kita edit. Jika kita sudah selesai, maka kita akan klik send. Yes. Terakhir, mari kita mencoba mengerjakan kuis. Di sini, kita melihat ada kuis 1 di modul 3. Kita klik. Kita bisa melihat tanggal mulai, tanggal berakhir, dan durasi dari kuis. Tapi di mana kuisnya? Untuk mengaksesnya, kita pergi ke navigasi panel sebelah kiri. Ada exams. Saya klik. Di sini kita bisa melihat daftar kuis atau ujian yang dapat kita laksanakan. Saya klik Start Exam. Kita diminta berjanji. Tentunya kita tidak akan curang ya. Saya janji. Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 pertanyaan di kuis. Lalu waktunya ada 15 menit. Sekarang tinggal 14 menit lebih sedikit. Saya pergi ke next question. Di sini ada pertanyaan Windows, Linux, dan Mac adalah contoh dari, saya jawab. Nah, di sini adalah soal isian. Untuk soal jenis seperti ini, jangan lupa klik send answer. Lalu saya pergi ke pertanyaan selanjutnya. Saya jawab, ternyata tertinggal 1. Nomor 1 belum saya kerjakan, warnanya masih putih. Saya pergi ke nomor 1. Di sini saya jawab. Saya periksa satu-satu. Jawabannya sudah benar, lalu saya selesaikan ujiannya. Yes. Nah, saya bisa melihat nilai saya secara langsung. Dapat 100. Hore! Demikian kita sudah mengenal sedikit tentang EduNext. Bagaimana jika kita menemui masalah dalam pembelajaran di EduNext? Jangan khawatir, ada sejumlah care center yang siap membantu sesuai kebutuhan. Jika masalahnya dalam penggunaan EduNext-nya sendiri, seperti waktu menyerahkan tugas atau mengakses materi, hubungi call center EduNext. Kalau masalahnya terkait akun, seperti lupa password, maka hubungi DSTI. Jika menemui masalah terkait perkuliahan, bisa mengontak Dikdik
Terakhir, jika masalahnya terkait dengan kemahasiswaan, maka Ditmawa adalah tempat yang tepat untuk dikontak. Terima kasih dan selamat belajar. Oke, sudah Pak Widi share screen-nya? Baik, terima kasih Pak Arief. Begitulah untuk penjelasan singkat EduNext. Setelah ini saya serahkan kembali kepada Bapak. Apakah kita berlanjut sesinya atau bagaimana? Ya, kita tanya jawab aja untuk supaya lebih jelasnya. Jadi untuk adik-adik yang saya kurang tahu apakah memang semuanya belum mendapatkan. Tapi kalau misalnya ada yang belum mendapatkan akun SSO, sebentar lagi akan kami share di chat ya link untuk keluhan siapa yang belum mendapatkan akun SSO. Kami menyebutnya SSO atau INA login. INA itu dari kata ITB network account gitu ya. Jadi untuk mengakses akun untuk mengakses sistem di ITB gitu. Tadi ada yang akademik ITB ACID, ada EduNext ITB ACID begitu. Itu nanti menggunakan akun yang sama. Lalu kemudian oke. Nah, artinya sekarang gini, apakah ada yang masih belum jelas gitu, silahkan untuk mendapatkan untuk bertanya kepada kami. Silakan. Boleh open mic ya. Silakan aja. Bisa open mic atau kalau malu-malu bisa di chat juga. Di chat juga boleh. Tadi sih keluhannya adalah kalau rekaman nanti kami bagikan ya. Kemudian oke, untuk basic akses login masih belum dapat. Oke, nanti tolong dilaporkan ya. Sebentar lagi di chat akan di-share oleh Bu Paramasanti linknya. Nah, ini silakan. Kalau ada yang belum mendapatkan, silakan di-share dilaporkan di sana. Gitu. Silakan, kami tunggu. Nggak perlu khawatir, nggak dites. Jadi silakan kalau ada yang masih belum jelas, seperti saya sampaikan, perkuliahan tolong silakan dibuka di akademik ITB ACID. Nah, Anda sudah mendapatkan jadwal di sana. Ya, Anda sudah mendapatkan jadwal di sana. Yang sudah punya akun, silakan dicoba untuk masuk ke laman akademik.itb.ac.id. Ya, lalu kemudian coba gunakan SSO yang sudah Anda dapatkan. Lalu kemudian ini saya diberi contoh tampilannya, maaf, enggak. Jadi tampilannya itu seperti ini. Nanti bisa Anda lihat emailnya itu formatnya seperti ini. Saya kurang tahu apakah Anda mungkin ada yang. Nah, tolong juga dicek saja. Siapa tahu ada yang masuk ke dalam spam ya. Kalau saya khawatir kadang-kadang kan ada juga yang email-email dari alamat tertentu dianggap sebagai spam. Ini alamatnya seperti ini. Ini contoh saja lah. Ya, ini contoh saja. Ya. Jadi formatnya seperti ini. Harusnya dihapus dulu nih. Sorry, saya salah. Harusnya dihapus dulu. Ini mohon maaf yang bersangkutan emailnya langsung diganti aja passwordnya. Ya, sorry, saya kelupaan tadi. Harusnya saya coba perbaiki dulu. Nanti bisa diganti kok itu passwordnya bisa diganti. Itu password awal saja. Jadi silahkan nanti dibuat password baru. Nah, nanti ya silakan. Enggak, maaf, ada pertanyaan dari Mbak Alisa nih, Pak. Jadi dia awalnya daftar 2 kelas, tapi ketemunya hanya 1 kelas sekarang, Pak. Oke, nanti dilaporkan, boleh dilaporkan juga di yang di-share barusan oleh Bu Paramasanti ya. Silakan nanti dicek saja. Tapi prinsipnya nanti kami atur lagi. Kami tidak mungkin ada data yang keselip atau gimana, saya kurang tahu. Tetapi kalau memang ada yang ingin masuk ke 2 kelas, tetapi hanya baru tersatu, silakan lapor saja, gitu.
nggak ada masalah. Itu nanti kami atur lagi. Bisa diupdate segera. Nah, misalnya nanti begini. Jadi misalnya begini, ada yang belum terdaftar di kelas tersebut, lalu kemudian ingin mengikuti atau ingin cek dulu lah gitu ya, cek angin dulu lah gitu ya, cek ombak lo istilahnya orang gitu ya. Cek ombak benernya mata kuliah ini tertarik menarik atau tidak gitu. Itu juga ada boleh diizinkan menggunakan sit in ya Bu Alia ya. Betul. Caranya dengan cara bagaimana Bu Alia? Mungkin supaya lebih jelas ke teman-teman. Oke, jadi kalau adik-adik Mbak dan Mas nih pingin Akang dan Teteh ya karena Unpad, mohon maaf. Nah, kalau Akang dan Teteh ini ingin melaksanakan kuliah sit-in, maka disarankan mengontak dosen pengampunya karena dosen pengampu itu nanti bisa memberikan kode namanya enrollment key ke adik-adik yang bisa digunakan untuk mendaftar. Jadi mungkin saya akan coba share screen tampilannya seperti apa. Saya share screen. Nah, ini contoh sudut pandang mahasiswa. Nah, si mahasiswa ini dapat mencari kelas. Jadi Anda bisa memfilter berdasarkan fakultas. Misalnya saya dari STI, lalu saya cari kelas yang judulnya ada anatominya, karena ini ibu yang ngajar ya. Nah, di sini, oh jangan, karena mahasiswanya udah terdaftar, yang lain aja, electronics. Contohnya, misalnya mau mendaftar tentang kelas electronics nih. Saya klik. Maaf. Saya coba klik. Nah, di sini nanti akan terlihat, kalau dosennya sudah mengisi, di sini ada informasi sedikit tentang mata kuliahnya, adik-adik ya. Lalu di sini ada join conference-nya. Tapi untuk enroll, di sini kita bisa memilih kelasnya, biasanya hanya satu. Lalu jika telah dikasih course enrollment token oleh dosennya, jadi berupa angka seperti OTP kalau kita bayar credit card online begitu, ini masukkan di sini, lalu kita klik enroll this course. Itu adik-adik akan terdaftar di kelas tersebut. Jadi itu mekanisme sit-in. Oke, kalau untuk kontak kepada dosen mungkin paling mudah gimana enaknya ya? Kita bantu melalui apa? Atau mungkin kita siapkan aja helpdesk-nya. Saya nanti akan siapkan di ada alamat namanya tiket akademik ITB ACID, mungkin saya tunjukkan saja supaya nanti memudahkan. Atau saya share aja nanti ininya deh, linknya ya. Saya share linknya, nanti bisa dilaporkan di sana. Misalnya, saya ingin sit-in di kelas ini begitu. Nanti kami kontak ke dosennya begitu. Jadi bahwa saya mintakan enrollment code-nya ya, enrollment istilahnya apa Bu? Key-nya, enrollment key-nya Pak. Ya, enrollment key-nya nanti kami bagikan kepada Anda yang membutuhkan gitu. Jadi itu masih terbuka peluangnya ya. Jadi pada prinsipnya kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memang ingin mengikuti, jadi sit-in ya, ingin tahu kuliahnya begitu, silakan aja. Untuk kami tidak ada masalah begitu ya. Begitu. Ini ada pertanyaan, sebenarnya saya buat kalau Pak Sudaru, apa akun Microsoft sudah otomatis terganti? Belum, karena itu dua server yang berbeda. Jadi kalau Office itu, untuk yang Microsoft itu memang punyanya, servernya server Microsoft gitu. Kalau Edunex ini server ITB. Jadi terpaksa harus dua password yang berbeda. Gitu, Denoval. Lalu kemudian apakah bisa dibuat grup WA? Saya kira bisa, nggak ada masalah ya. Mungkin kalau lebih mudah, karena nanti coba saya bantu untuk dibuatkan grupnya, tapi mungkin kalau terlalu besar juga agak nggak enak juga. Saya bikin menjadi beberapa grup saja. Nanti ada dosen yang mencoba atau ada tim yang mencoba membantu Anda. Kami kan punya nomor kontaknya ya. Nanti kami buatkan grup-grup kecil. Nah, sebenarnya yang paling mudah itu adalah menggunakan Teams chat. Itu paling mudah itu karena tidak butuh lagi. Jadi kalau di aplikasi Teams, saya share lagi ya, saya tunjukkan kepada Anda. Kalau di aplikasi Teams itu ada chatnya, ada chattingnya lah gitu. Itu bisa, maaf, ini.
Ya, sorry kalau nanti muncul ada chatting-chatting yang lain gitu ya. Nah, ini di sini tuh ada menu chatnya. Nah, di sini ini kita bisa melakukan chatting apapun di sini ya. Jadi ini ada chatnya. Nah, ini kita bisa melakukan chatting gitu. Nah, ini kalau mau mencari misalnya saya mau mencari akunnya Bu Alia gitu, saya bisa di sini langsung ketik aja di sini Bu Alia kan akunnya gini ya. Nah, itu kan keluar itu itu ya. langsung terlihat, Pak. Nah, itu langsung keluar tuh namanya. Jadi kalau Anda mau mencari dosennya siapapun gitu, tinggal ketik nama depannya saja, nanti sudah akan muncul opsi-opsinya gitu ya. Mau nyari nama saya begitu ya, saya namanya Arif Haryanto gitu, Anda bisa langsung ketikkan. Nah, ini saya sudah muncul di sini nama-nama yang pakai nama depan Arif, nanti ada muncul di sini. Kalau saya kebetulan karena saya ini punya saya sendiri, jadi saya nggak muncul gitu ya. Tapi kalau yang lainnya nanti muncul gitu. Ya, jadi ini aplikasi yang mudah untuk berkomunikasi antar kita, gitu ya. Kalau Anda mau pakai chat Teams, jadi kalau misalnya tidak, ya bisa pakai WAG lah, nggak apa-apa. Nanti kita bantu dengan WhatsApp group. Maaf, saya butuh konfirmasi. Anda memberikan nomor kontak nggak ke kami untuk yang akun yang waktu ditanya oleh Pak Fahmi? Tolong konfirmasi salah satu. Nggak ada yang berani jawab. Oke. Ya oke lah, nanti silakan Ditunjuk aja, Pak. open mic. Silakan ada open mic. Anda sudah ditanya nomor HP atau belum? Kalau belum, ya nanti coba saya share kontak untuk Google Form untuk bisa mendapatkan nomor kontak Anda ya. Salah satu nanti saya akan tanyakan lewat Pak Fahmi aja lah, biar mudah nanti koordinasinya. Gitu. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Prinsipnya begini. Tadi ada yang nanya jadwalnya bentrok, Pak. Oke. Kalau ada yang jadwalnya bentrok masih bisa kita koordinasikan. Anda mau ganti ke jadwal yang lain? Ke kelas yang lain masih boleh. Tadi Dezaki mau tanya, silakan Dezaki. Selamat siang, Pak. Perkenalkan saya Zaki dari Sastra Indonesia angkatan 2019. Ya. Kalau di prodi saya, kalau misalnya ada informasi-informasi, biasanya itu diinformasikan lewat grup angkatan internal. Oke. Berarti kan untuk yang tahu juga memang angkatan saya dan prodi saya saja gitu. Untuk kalau di ITB, apakah memang budayanya info-info hanya lewat Teams atau mungkin nanti ada informasi yang kelewat kalau misalnya tidak masuk ke grup tersebut, Pak? Oke. Memang kalau di tempat kami sebenarnya sama, Dek, ya. Jadi mereka biasanya punya entah WhatsApp group, entah lain, saya nggak tahu, tergantung mereka pilihannya ya. Tetapi itu kan jalurnya jalur informal ya. Jalur informal itu artinya mereka yang mengatur sendiri. Nah, kalau di saya itu untuk berkomunikasi dengan mahasiswa seluruh ITB, saya itu punya Teams yang di situ ada mahasiswa yang mewakili setiap prodi begitu. Nah, dia ini yang jadi kontak personnya. Kalau saya mau meminta misalnya mahasiswa dari prodi mesin, tolong dikabarkan berita ini gitu ya. Nanti saya kontak ke dia, nanti dia yang akan menyebarkan sesuai arahannya. Memang ini agak sulitnya karena kan artinya kan kita komunikasi antar perguruan tinggi ya, Dek, ya. Nah, itulah yang menurut saya agak rumit. Tapi oke, nanti saya coba carikan alternatif. Saya minta aja beberapa orang, saya tolong Anda koordinasi di antara yang sekarang hadir, silahkan diatur gitu ya. Saya minta beberapa orang menjadi kontak person kepada kami, ya. Jadi supaya nanti komunikasinya lebih mudah kan ya. Kemudian nanti kami yang akan mengatur berkomunikasi dengan misalnya dengan dosen atau dengan tadi kan ada yang minta kalau ganti jadwal seperti apa, lalu kemudian ganti mata kuliah seperti apa gitu. Ganti mata kuliah itu sebenarnya kalau di ITB masih memungkinkan, kami itu ada namanya masa PRS, penggantian rencana studi. Itu nanti di minggu keempat, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya sekarang bentrok, misalnya gitu, ada yang kasusnya sekarang bentrok. Lalu kemudian silakan Anda mencari mata kuliah lain yang alternatif, yang cocok begitu. Kemudian nanti laporkan Anda ke saya, laporkan ke kami, nanti saya proses gitu. Jadi supaya tadi yang dikatakan oleh Bu Alia, Anda mendapatkan tokennya tadi supaya bisa sit in di kelas tersebut gitu. Nanti minggu keempat kami lakukan namanya PRS, penggantian rencana studi.
gitu. Jadi itu alternatif solusi untuk kalau yang ada yang bentrok kelas gitu. Tapi kalau sekarang sebenarnya masih memungkinkan lah. Kalau sekarang kami masih bisa lah secara manual dibantu oleh tim saya untuk mengganti secara otomatis lah gitu. Itu masih memungkinkan. Prinsipnya silahkan gunakan link keluhan tadi yang tadi di-share sama Bu Paramasanti. Tolong dicatat ya, yang di paste yang ini yang dari Bu Paramasanti jam 13.27. Tolong itu di copy paste salah satu. Kemudian saya minta kontak person ya, bisa lihat via handphone gitu ya, via WA gitu. Nanti kita komunikasi. Saya akan share nomor kontak saya. Silakan ini nanti menjadi jalur komunikasi kita ya. Sementara masih belum dibentuk WhatsApp group yang baru lah gitu ya. Karena kalau jumlahnya 100, kalau nggak salah dari Unpad itu 160-an. Harusnya sih kalau dibikin WAG masih memungkinkan. Tapi apakah Cukup, itu atau tidak saya nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja lah cara komunikasi bagaimana yang paling enak begitu. Ya itu nomor handphone saya. Silakan dicatat. Mungkin Jaki bisa jadi salah satu kontak personnya lah gitu ya. Jadi silakan Jaki nanti kontakkan dengan saya apa yang dibutuhkan dari teman-teman Unpad gitu. Supaya hari Senin itu relatif lancar lah. Pada prinsipnya sebenarnya kami ingin ya ini sekali lagi ini kan program pertama ya antara ITB dengan Unpad untuk tukar menukar mahasiswa begitu. Jadi mungkin masih belum terlalu mulus lah gitu ya. Saya akui lah. Ada misalnya untuk yang jadwal itu kami dari ITB memang saya harus akui belum muncul sejak awal begitu sehingga ternyata ada yang bentrok gitu. Memang idealnya harusnya semuanya sudah muncul jadwal padahal dari Unpad waktu kami terima daftar itu sudah ada jadwalnya. Jadi itu lebih enak untuk mahasiswa ITB gitu ya. Nah, ini nanti yang semester mendatang kami akan coba perbaiki lagi gitu. Karena ini akan berjalan terus ya. Ini bukan yang terakhir. Ya, kedua perguruan tinggi ini akan mengadakan cross-listed courses gitu ya. Jadi mata kuliah yang ditawarkan untuk kedua perguruan tinggi gitu bisa diambil oleh mahasiswa dari kedua perguruan tinggi gitu. Gitu deh Zaki ya. Komunikasi silakan kontak person saya dulu. Baik, Pak. Terima kasih, ada Pak. lagi? Enggak, sama-sama. Ada lagi silakan. Usul mungkin dibuat tim atau event khusus untuk Unpad. Oke, boleh Bu. Itu Alia. saya, Pak. Ya, boleh. Nanti kita buatkan ya khusus untuk mereka ya supaya bisa berkomunikasi lebih mudah. Ya. Nanti artinya berarti kita bikin mata kuliah gitu ya, tapi sebenarnya isinya untuk komunikasi saja gitu ya, Bu. Isinya semua anak yang di Unpad. Jadi jika ada informasi dan materi yang khusus buat MBKM Unpad ini akan ada di kelas tersebut. Oke, good. Ya, nanti kalau sudah mulai familiar dengan Teams itu juga bisa. Itu dua-duanya bisa kita pakai lah. Mana yang lebih simpel untuk Anda gitu. Kita buatkan dua-duanya nanti Anda lebih nyaman pakai mana kita pakai saja gitu. Karena kalau saya khawatir kalau WhatsApp group itu kalau udah kebanyakan grup juga pusing juga bacanya gitu. Iya, jadi kalau misalnya di EduNext dibuatkan kelas khusus atau di Teams bisa terstruktur informasinya. Ya betul. Nanti kalau ada file yang akan di-share, pengumuman akan di-share gitu kan tersimpan dengan baik ya di sana. Kalau WhatsApp kan akan ketutup sama message yang lain ya. Jadi itu. Betul. Baik, ada masalah lain? Ada problem? Ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada problem di chat ada link dari kami untuk mengisikan apa persoalan yang dihadapi sekarang. Kami coba cari solusi sekarang gitu ya. Tolong dimasukkan alamat emailnya di sana supaya kontaknya bisa lebih mudah gitu. Nah, sekaligus kalau misalnya ada yang belum menerima SSO, tolong dilihat apakah siapa tahu masuk ke spam gitu ya, atau junk, saya nggak tahu lah. Kadang-kadang kan namanya kan macam-macam, ada yang nyebut sebagai junk, ada yang nyebutnya sebagai spam gitu ya. Jadi silakan dilihat di sana, siapa tahu, saya hanya mengandung siapa tahu. Tapi kalau memang belum dapat, nanti kami akan bantu begitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya mengharapkan gini ya adik-adik sekalian ya, saya mengharapkan program ini harus bermanfaat untuk Anda. Artinya ini bukan sekedar ya biar biar punya
nilai yang bagus, bukan itu bukan tujuan utama. Yang penting adalah Anda harus mendapatkan nilai tambah, ya. Jadi Anda mendapatkan nilai tambah, ya. Nilai tambahnya dari mana? Yang pertama pasti ilmu, ya. Jadi Anda bisa mendapatkan ilmu yang baru, yang kalau kata Bu Rektor ITB itu mendapatkan ilmu dari orang yang terbaik. Nah, begitu ya. Jadi kami kalau mau belajar hukum ya ke Unpad, begitu ya. Karena memang orang Unpad yang jagoan hukum daripada orang ITB, gitu ya. Nah, silakan nanti yang ingin belajar di ITB ya akan mendapatkan ilmu dari orang yang paling inilah apa namanya yang paling berkompeten, begitu. Nah, yang kedua adalah kami ingin Anda bisa membentuk jaringan dengan mahasiswa-mahasiswa kami, gitu. Karena percaya saya aja deh, nanti kalau sudah di usia-usia di atas 40 gitu, itu jaringan itu sangat sangat penting sekali. Ya, jadi kalau Anda punya kawan ITB sekarang, itu nanti pada saat Anda usia mendekati 35 gitu ya, masa-masa karir Anda mulai nanjak gitu, itu jaringan itu sangat penting. Jadi saya harapkan Anda bisa membentuk jaringan dengan mahasiswa-mahasiswa dari ITB, gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentu kami juga mengharapkan Anda punya pengalaman berkolaborasi dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, gitu. Apakah bentuknya dalam tugas bersama, ya, belajar bersama, ya, atau membentuk proyek bersama, silakan, gitu ya. Jadi itu tolong dimanfaatkan. Nah, yang terakhir tentu ya silaturahmi, ya, itu penting juga, begitu ya. Jadi jangan sampai setelah selesai ini lalu kemudian bubar, gitu ya. Ya sebenarnya kalau secara aturan main saya nggak tahu, nanti saya cek lah, saya tanya ke IAITB. Kalau udah 1 semester jadi mahasiswa ITB itu boleh dianggap sebagai alumni ITB atau tidak, gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi saya sampaikan ke Pak Fahmi, KTM itu memang sengaja saya usulkan untuk diberikan karena memang itu bisa menjadi apa ya, memorable lah gitu lah ya, untuk Anda bahwa Anda pernah berkuliah di ITB atau kuliah bersama di ITB, tercatat sebagai mahasiswa ITB, sehingga itu menjadi sesuatu yang ya bisa dijadikan cerita nanti suatu saat, atau bisa ditunjukkan kepada calon employer ya, calon yang memberikan pekerjaan kepada Anda, kan itu bahwa Anda pernah berkuliah di ITB itu sesuatu yang bisa dihargai lah begitu. Nah, kira-kira begitu. Ini oke, silakan Bu Santi kalau ada yang mau disampaikan ke adik-adik di sini. Pak Arief, mungkin sedikit aja karena sekarang mahasiswa dari Unpad ini bisa mengakses sistem informasi kita ya, sistem informasi akademik tadi CX. Jadi mungkin untuk adik-adik yang sudah mencoba masuk, nanti di sana ada aplikasi kelas gitu, yang mana bisa langsung terlihat jadwal ya di sana, Pak Arief ya. Oke, saya share sekarang. Ya, Pak Arief aja yang share. Jadi nanti akan bisa membuka aplikasi. Nah, mungkin buka yang Agustus kali Pak, coba. Pak Arief sudah ada jadwalnya harusnya ya. Nah, ini jadi sudah ada jadwal-jadwalnya. Kalau diklik, ini sebagai alternatif aja. Kalau diklik itu ada di sebelah kiri bawah link gitu ya. Jadi mungkin bisa masuk juga dari sini EduNext. Kalau klik ini, nanti masuk ke kelas ini di EduNext gitu. Ini betul, terima kasih ditambahin Bu Santi. Ya coba Pak Arief bisa klik ya. Itu yang EduNext-nya. Ini teman-teman mahasiswa punya daftar semua mata kuliah di sini? Enggak, hanya yang diambil. diikuti. Hanya diikuti. Oke. Ya, jadi landing page-nya bisa menggunakan CX atau bisa langsung masuk EduNext tadi. Ya, kalau itu alternatif dari jadwal untuk melihat jadwal juga gitu ya di sana. Ya, melihat jadwal itu bisa dari CX. Jadi kalau di sini di kelas ini kebetulan kan saya sebagai dosen ya, saya kuliah jam 9 sampai jam 11 hari Senin, hari Selasa, hanya benar. Oh enggak, hari Senin sama Selasa aja. Oh sama Rabu, sama Kamis sorry. Baru lihat jadwalnya nih Pak. Minggu depan udah kuliah Pak. Saya ada jam 7 Senin Pak. Pembukaan. Nah, ini harus saya geser karena ada rapat rutin kalau hari Senin. Baik, begitu. Silakan adik-adik nih, coba dulu ya yang sudah punya akun SSO masuk ke Akademik ITB ACID, atau yang kedua tadi yang EduNext ITB ACID ya. Silakan dicoba begitu ya, dinikmati dulu lah gitu. Kebetulan saya punya 2 mata kuliah di semester ini, jadi sudah muncul. Ya, jadi ini ada 2 mata kuliah yang saya ampu. Kalau adik nanti mungkin hanya muncul 1 kalau hanya 1 mata kuliah.
atau 2 kalau memang 2 mata kuliah begitu. Dan tadi sudah dijelaskan kalau mau melihat perkuliahan lain gitu. Tadi di mana tadi Bu? Saya juga belum pernah lihat. Di sini Pak, tapi kalau dosen emang justru tidak bisa melihat yang bukan mata kuliahnya sendiri. Kalau mahasiswa lebih bebas melihat. Oh, I see. Privilege-nya lebih besar ternyata ya daripada jadi dosen ya. Oke, jadi silakan Anda lihat mata kuliah yang ditawarkan di ITB. Tapi kami mengharapkan mata kuliah yang dilihat itu adalah mata kuliah yang ditawarkan di booklet ya, yang kemarin kita share gitu, supaya dosennya nggak kaget nanti loh ini kok ada yang dari UNPAD gitu, nanti bingung. Tapi kalau yang dari yang di booklet itu dosen sudah tahu bahwa memang nanti ada kemungkinan karena memang tidak semuanya diambil oleh Anda begitu. Jadi Anda sudah tahu, mereka sudah tahu bahwa akan ada kemungkinan ada mahasiswa dari UNPAD. Silakan Anda mengenalkan diri, Pak. Saya nama ini dari prodi UNPAD-nya apa begitu ya. Silakan dikenalkan. Di sini kan ada chatnya ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Kalau sudah masuk ada Pak, tinggal berkenalan di situ. Ya misalnya mau bikin di sini gitu kan, disilahkan disampaikan ke mana ke para dosen gitu ya. Atau lagi pas kuliah sudah terakhir gitu boleh menyampaikan open mic, Pak saya ini dari UNPAD, ada kalau beberapa orang silahkan disebut nama-namanya supaya berkenalan gitu ya, supaya teman-teman Anda yang lain gitu. Saya pikir nanti kalau yang cowok-cowok itu tiba-tiba jadi open cam gitu ya. Sebelumnya sebenarnya nggak pernah on cam, tiba-tiba dia on cam gitu ya. Itu kan wajar-wajar aja ya. Ada yang cowok, ada yang cewek yang mungkin sama juga gitu ya. Jadi silakan ya. Jadi itu guyon aja lah. Baik. Kalau tidak ada, saya terima kasih sekali. Adik-adik semua sudah hadir. Sekali lagi, mudah-mudahan perkuliahan lancar. Kemudian tolong dimanfaatkan betul kesempatan ini supaya Anda mendapatkan nilai tambah. Tadi sudah saya ulangi kembali. Ya. Jadi kalau masih ada yang terhambat, silahkan komunikasi. Tadi saya sudah share nomor kontak saya. Salah satu dari Anda atau 2 orang dari Anda bisa menjadi komunikator dengan kami. Nanti kami coba pikirkan sistem komunikasi gimana yang bagus. Tadi Bu Alia juga sudah membuatkan usulan, kita buatkan aja suatu mata kuliah yang dummy lah ya, dummy mata kuliah, tapi sebenarnya di situ isinya adalah Anda semua dari UNPAD gitu. Jadi untuk komunikasi dengan kami itu lebih mudah gitu. Itu salah satu alternatif ya. Alternatif lain kita pakai Teams gitu. Nah, silakan dicoba yang hari ini kami sampaikan. Nanti setelah ini kami akan coba supaya saya bisa langsung kontak ya nanti via email aja lah ke saya udah nunjuk ya Pak Zaki jadi perwakilannya, nanti saya cari emailnya jadi nanti semua berita-berita terbaru semuanya lewat Pak Zaki gitu ya gitu. Baik, terima kasih. Jempol. Terima kasih Pak Zaki ya. Jadi terima kasih sudah hadir, mudah-mudahan semua lancar dan tolong jaga kesehatan ya. Saya mendengar di Jatinangor sudah digenjot vaksinasinya sehingga kita bisa mulai ya mudah-mudahan bisa dengan model hybrid lah ya, sudah bisa ketemu muka dengan teman dengan mahasiswa tapi tetap harus jaga kesehatan. Itu paling penting untuk kita ya. Jadi nggak akan ada yang lancar kalau kita tidak sehat. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak. Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.